Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya kita memiliki semangat. Dalam bahasa hadisnya itu himmah. Ya. Dan ada kadang-kadang disebut iltizam. Ya. Ini sesuatu yang kokoh tertanam di dalam hati. Jadi himmah ini rencana yang sangat kuat di hati kita. Sangat kuat sekali, kokoh sekali keinginan di hati. Semangat sekali yang tertulis. Tulisan-tulisan dan amalan-amalan yang sudah ada di hati namanya himmah. Ya. Rencana yang sangat luar biasa, tapi masih di hatinya. Namanya himmah. Itu kokoh sekali. Ya, bukan cuma lintasan, Pak. Ya, kalau sudah ada di atasnya lintasan, kita tegas sekali, itu namanya himmah. Kita coba lihat buka hadisnya, nanti insya Allah lebih paham itu. Ya. Kita akan bahas hadis ini. Ya. Ini hadis dari Ibnu Abbas. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas. Ini seorang sahabat yang populer sekali dalam ilmu hadis. Beliau seorang sahabat yang termasuk ranking 4 dari seluruh manusia yang mengabarkan hadis kepada kita. Ranking 4. Ranking 1 Abu Hurairah. Ranking 2 Ibnu Umar. Ranking 3 Aisyah. Ranking 4 Abdullah ibnu Abbas. Jadi nama aslinya ini Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Abbas itu nama salah seorang pamannya Nabi. Abbas bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi berarti apanya Nabi ini? Ya, sepupu satu kali dari Nabi. Tapi juga keluarga dari istrinya Nabi Maimunah. Dari pihak istrinya, dari pihak ibu. Ini Abbas. Beliau meriwayatkan 1660 hadis. Di 1600 umurnya baru sekitar 9-10 tahun. Kira-kira kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu Pak sudah hafal 1660 hadis. Jadi kalau sudah tamat SD itu sudah 5.000. Ya, sudah tamat SMP itu sudah 7.000. Kenapa beliau banyak menghafal hadis? Karena kalau malam pergi berada di sumbernya hadis. Itu Nabi. Bermalam di rumahnya Nabi sebagai sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi ya, sambung Abbas dengan Nabi SAW, Abdullah bin Abbas. Nabi ini sallallahu alaihi wasallam fima yarwi ar-rabbi. Pada apa atau tentang apa yang dia riwayatkan. Ini Nabi riwayatkan sendiri. Berarti Nabi sendiri meriwayatkan Pak di sini. Karena sumber berita ini bukan langsung dari Nabi, dari Ar-Rabbi, dari Robnya. Berarti hadis ini hadis apa? Hadis kursi. Hadis yang asalnya dari Rob Allah Subhanahu Wa Taala namanya hadis kursi. Kursi itu artinya suci. Kursi itu suci bersih. Ya. Lahir dari zat yang maha suci. Suci perkataannya, suci perbuatannya, suci
semua keputusannya. Hadis qudsi. Kalau sumbernya dari Nabi langsung, ya tentu hadis Nabi. Ya. Ar-Rabbihi tabaraka wa ta'ala. Ya, ini nama Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya tabaraka wa ta'ala, yang berkah lagi tinggi. Ya. Allah itu adalah tabarak, tinggi, berkah dan sumber keberkahan. Wa ta'ala, dia sangat tinggi. Ini salah satu panggilan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qal, dia berkata. Nah, jadi ini perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Nabi riwayatkan di sini. Di sini sebenarnya kan qal di sini nih. Qalnya di sini Nabi nih. Ini perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini firman Allah ini yang tidak dibukukan dalam Al-Qur'an, ini namanya hadis qudsi. Tidak dibukukan di Quran. Tapi tidak boleh dibaca dalam sholat, batal ke sholat. Meskipun firman Allah. Dan ini tidak sama dengan firman Allah yang lain. Kalau firman Allah lain, satu huruf dapat 10 pahala, paling rendah. Kalau ini tidak, justru batal kalau kita baca dalam sholat. Firman Allah dalam bentuk hadis qudsi, innallaha katabal hasanati wassayyiati. Ya, semoga kita diberi kelapangan kalau bisa begini hafal ini. Innallaha katabal hasanati wassayyiat. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, menulis. Jadi sudah menulis. Semua kebaikan itu ditulis oleh Allah karena fiilnya fiil madi. Berarti di sini belum Bapak kerjakan, Allah sudah tulis. Belum Ibu lakukan, Allah sudah tulis. Kenapa? Ya, konsekuensi ilmunya Allah mengetahui semua yang mau terjadi. Allah tahu berapa penghuni surga. Allah tahu berapa penghuni neraka. Allah tahu siapa yang bahagia, siapa yang celaka. Tapi ingat, ada asbab dan asbabnya kepada manusia melakukan sesuatu kebaikan, dan asbab ketika dia melakukan kejahatan dikembalikan pada manusia. Kalau seandainya manusia melakukan kejahatan dan tidak ada pilihan sehingga dia melakukan kejahatan, maka itu tidak dihitung berdosa. Nah, itu pentingnya. Jadi jangan pernah tuduh Allah itu tidak adil. Jangan. Keluarkan pikiran itu. Konsekuensi Allah tulis karena memang Allah tahu. Allah tulis, Allah simpan, dan pasti itu yang terjadi. 4 konsekuensi dalam pembahasan. Sesungguhnya Allah menulis dan telah menetapkan ini halasanat. Ini bentuk jamak. Artinya banyak sekali kebaikan. Di sini termasuk pengajian kita hari ini. Bapak sebelum hadir di sini, Allah tahu atau tidak? Allah sudah tulis atau belum? Sudah. Akan terjadi begitu atau tidak? Iya pasti. Kalau Allah sudah tulis baru tidak terjadi, itu artinya apa? Maka ilmu Allah itu tidak sempurna. Maka takdir kita mendahului kita. Ya, sekali lagi sudah pembahasan takdir ya jangan pernah salahkan. Kan Bapak datang di sini itu pilihan. Bapak datang di sini itu pilihan. Tidak ada paksaan dari manapun. Maka diberi pahala. Wassayiat, dan keburukan. Jadi pasangan nih, Pak. Al-hasanat sampai hari kiamat. As-sayyiat juga sampai hari kiamat. Tidak akan ada berhenti nih. Setiap ada al-hasanat, pasti ada sepupunya as-sayyiat. Sebagaimana ada
malaikat, ada setan. Ada surga, ada neraka. Ada hidup, ada mati. Pasti, dan pasti. Allah sudah tuliskan ini semua. Disinilah kesempurnaan ilmu Allah yang sangat luar biasa. Sesudah Allah tulis, summa bayyan zalik. Bukan Allah tinggal diam, tapi menjelaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita dengan dibayyan, dijelaskan. Allah jelaskan sama kita melalui penjelasan syariatnya.